Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pemateri kajian Ba'da Maghrib Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan, Ustadz Haji Rahmadi Wibowo Suwarno, LC MIM. Bapak Ibu jamaah kajian rutin yang dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga pada malam hari ini, pada kesempatan yang baik ini, kita diberikan kemudahan untuk mengikuti kajian rutin Ba'da Maghrib Masjid Islamic Center UAD. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita senantiasa selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian tanya jawab agama yang mana sudah ada beberapa pertanyaan yang pada malam hari ini kita akan bahas. Untuk mengawalinya, mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ustadz, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Ini berkaitan dengan hadis. Jadi apakah setiap hadis dhaif itu pasti ditolak atau tidak dapat dijadikan hujjah? Ini mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian Ba'da Maghrib Masjid Islamic Center yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta moderator Mas Awin. Ada pertanyaan tadi, apakah setiap hadis dhaif itu ditolak kan begitu? Atau kemudian tidak dijadikan sebagai hujjah, ya. Ada juga tidak bisa dijadikan dalil kan begitu. Nah, kalau coba kita urutkan dulu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya. Jadi hadis dhaif ini hadis yang didasarkan pada kualitas, ya. Jadi ada hadis yang berkualitas, ada yang tidak berkualitas. Ada yang makbul, ada yang mardud, ada yang diterima, ada yang ditolak kan begitu. Karena ada pembagian hadis, ya. Selain kualitas, yaitu hadis berdasarkan jumlah jalur periwayatan, atau sering juga disebut dengan hadis-hadis yang didasarkan pada kuantitasnya. Nah, kita berarti berbicara tentang hadis berdasarkan kualitas atau diterima atau ditolak. Nah, dhaif ini termasuk hadis yang dikategorikan di dalam hadis yang mardud atau hadis yang ditolak kan begitu. Nah, tentu ditolak atau diterima ini berdasarkan kriteria atau berdasarkan sifat-sifat tertentu kan begitu. Maka pengetahuan terhadap hadis dhaif ini, ya, juga harus mengetahui didasarkan juga pada pengetahuan pada hadis-hadis yang makbul, yang diterima. Artinya diterima itu karena sifat-sifat tertentu, kemudian ditolak atau nanti disebut dengan dhaif itu, ya,
dia karena sifat-sifat tertentu. Nah, misalnya pengertian ya oleh Ibnu Hajar ya, yang itu kemudian dipedomani oleh sebagian besar atau jumhur ya, bahwa hadis dhaif itu ya hadis yang tidak terkumpul di dalamnya sifat-sifat atau kriteria-kriteria dari hadis hasan. Lalu pertanyaannya, apa itu hadis hasan ya? Lalu nanti apa bedanya juga dengan hadis sahih? Hadis hasan itu adalah hadis yang kategori dari hadis makbul begitu ya, yang dia memenuhi 5 kriteria sebagaimana hadis sahih. Hanya saja nanti yang membedakan ada 1 sifat ya. Jadi yang pertama, hadis hasan itu adalah hadis yang bersambung sanadnya. Jadi ittisalus sanad ya, jadi sanadnya itu bersambung. Lalu kemudian para periwayatnya itu dia adil. Nah, nanti yang kemudian yang membedakan adalah kriteria yang ketiga, yaitu adalah hadis hasan ini periwayatnya atau para rawinya itu, atau salah satunya itu kedhabitannya dia ringan. Nah, nanti yang membedakan dengan hadis sahih itu adalah kedhabitannya dia tam atau sempurna ya, kuat dan begitu. Selain itu ada sifat 2 yang lain, yaitu hadis hasan ini adalah dia tidak terkandung di dalamnya syadz atau syudzud jamaknya, yaitu kejanggalan ya, serta illah atau yaitu cacat. Jadi ketika salah satu ya tidak terpenuhi dari kelima sifat ini tadi dalam hadis hasan atau sering juga disebut dengan kriteria, maka dia termasuk hadis dhaif, kan begitu. Nah, nanti yang membedakan dengan hadis hasan yaitu pada kedhabitan perawi. Nah, nanti hadis dhaif ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah ya, para ulama membagi ya memberi nama-nama nanti ya, dikategorikan terlebih dahulu itu nanti berdasarkan syarat atau kriteria atau sifat ini tadi yang tidak terpenuhi. Jadi nanti ada hadis dhaif ya, maka nanti ada hadis dhaif yang terputus sanadnya, kan begitu. Tadi kan lawannya dia bersambung sanadnya. Maka nanti kita akan mengenal ada hadis mu'allaq, ada hadis mursal, ada hadis mu'dhal ya, dan hadis munqati. Termasuk nanti ada di dalamnya pembahasan hadis dhaif yang terputus sanadnya ini ada mudallas, ada mu'an'an, ada mu'annan juga. Nah, begitu. Nah, tentu yang syarat kriteria yang kedua ya, keadilan, kedhabitan, nanti memunculkan nama-nama hadis ya, atau kemudian diberi nama ya, nanti ada maudhu, ada matruk ya, ada mungkar ya, termasuk nanti ada syadz, ada dan seterusnya. Nah, tadi kembali ke pertanyaannya, apakah hadis dhaif ini tadi pasti ditolak ya? Secara umum ya, hadis dhaif ini ya dia tertolak, kan begitu, karena sudah dikategorikan ke dalam hadis mardud. Cuma nanti pembahasannya begini Mas Awin ya, jamaah sekalian, dalam diskusi hadis dhaif itu nanti misalnya apakah mutlak secara keseluruhan dalam arti tidak ada pengecualian ya, misalnya pembahasan itu nanti dalam fadhailul a'mal ya, apakah memungkinkan ya hadis-hadis dhaif itu digunakan, atau nanti pembahasannya lagi ya, ada hadis-hadis dhaif yang dia kok ini jalurnya banyak ya, yang kemudian nanti saling menguatkan ya, tentu kedhaifannya nanti ya itu dia tidak syadid ya, kedhaifannya itu dia tidak sangat lemah. Nah, itu nanti ada yang berpendapat ya itu bisa
bisa menjadi hadis makbul, hadis yang diterima. Meskipun nanti ya dia akan menjadi hadis hasan li ghairihi. Jadi li ghairihinya itu karena dia karena jalur-jalur yang lain. Nah, tadi pembahasan misalnya dalam Fadhailul A'mal ya, kembali ke pendapat dari Ibnu Hajar misalnya, ketika hadis dhaif itu diterima, jadi beliau memberikan syarat. Jadi hadis itu dhaifnya tidak syadid. Tidak syadid itu dalam arti ya, para periwayatnya itu satu tidak dituduh atau tidak berdusta. Karena kalau sudah periwayat itu dia berdusta, maka kedhaifannya dia syadid. Nah, maka nanti ada kedhaifan yang ya pada terkait dengan apa namanya, misalnya mudallas ya, mungkin nanti ada jalur yang lain juga kan begitu. Nah, itu nanti dia bisa digunakan dalam berhujjah ya. Artinya nanti ketika dia hadis itu sudah ditetapkan dia makbul, berarti kan dia dapat digunakan sebagai hujjah, artinya nanti dia menjadi dasar untuk dilakukan. Jadi begitu Mas Awin. Ya, untuk yang kedua Ustadz, ini juga masih berkaitan dengan hadis. Jadi istilah hadis dan sunnah itu apakah sama Ustadz? Ini kalau sama itu bagaimana atau ada juga perbedaannya? Ini mohon penjelasannya Ustadz. Baik. Hadis ya, ini sering kita mendengar begitu ya, ada istilah kamu ini sudah mengikuti sunnah Nabi kan begitu ya. Tapi mungkin kita jarang mendengar istilah kamu ini tidak mengikuti hadis Nabi ya kan begitu ya. Maka di dalam bahasa Jawa juga ada istilah nyunah ya. Tapi kita jarang mendengar istilah ngadis kan begitu ya. Oke. Apa itu hadis ya? Hadis itu ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin ya. Jadi segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, berupa ucapan beliau, sabda-sabda beliau, termasuk juga di dalamnya ada perbuatan-perbuatan beliau dan ada takrir ya, ketetapan ya atau persetujuan beliau, termasuk sifat-sifat beliau. Jadi semua yang melekat pada Nabi ya, itu disebut sebagai hadis kan begitu ya. Nah, nanti kalau pertanyaannya apakah semua yang disandarkan kepada Nabi itu bisa dijadikan hujah, kembali ke pertanyaan yang pertama ya, tentu harus diteliti dulu kan begitu, otentik atau tidak. Jadi hadis ini dia memenuhi kriteria hadis makbul atau tidak. Jadi pembahasannya sudah berbeda nanti ya. Jadi hadis segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, takrir ataupun sifat. Ya. Penjelasan sifat itu nanti termasuk ada sifat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sifat yang itu dibuat oleh manusia. Nah sekarang kembali ke kita bandingkan dengan sunnah. Ya. Sebagian besar para ahli hadis ya menyamakan istilah atau pengertian sunnah dengan hadis. Artinya hadis itu ya sunnah, sunnah itu ya hadis. Jadi ketika orang menyebut sunnah itu berarti juga dapat diartikan sebagai semua yang disandarkan kepada Nabi, ucapan, perbuatan, takrir, sifat ya, semuanya yang melekat pada Nabi. Nah itu ahli hadis mengatakan seperti itu. Tetapi nanti ada beberapa ulama ya, terutama misalnya dalam ulama
ahli usul fikih ya. Beliau membatasi ya, para ulama ini membatasi ya. Jadi yang disandarkan kepada Nabi itu hanya yang terkait dengan hukum, artinya ketetapan yang dia itu atau perbuatan Nabi atau ucapan Nabi yang terkait dengan hukum ya. Maka hal-hal yang sifatnya kemanusiaan ya, sifatnya adat, kebiasaan ya, maka itu tidak dimasukkan di dalam sunnah. Jadi sudah dibatasi. Nah, tadi sudah berbeda ketika ahli hadis mengatakan ya semuanya, baik itu yang berkaitan dengan hukum maupun yang tidak berkaitan dengan hukum. Lalu kemudian ya istilah atau sunnah ini tadi ya, ini kalau ahli fikih mengatakan ya terkait dengan salah satu hukum yang 5 itu kan begitu. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ya, ada mubah dan ada haram kan begitu. Nah, salah satu dari hukum yang 5 yaitu perbuatan yang dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan tidak mendapatkan dosa kan begitu. Jadi itu adalah sunnah. Ada juga yang berpendapat ya para ulama ya bahwa hadis itu digunakan untuk menyebut dokumennya. Jadi untuk menyebut catatannya ya. Apa yang tertulis ya. Sedangkan hadis itu untuk menyebut perilaku atau peristiwa ya. Atau apa yang dilakukan oleh Nabi itu. Jadi dokumentasi itu sebagai hadis ya. Sedangkan peristiwa atau perilaku Nabi itu, perbuatan Nabi itu sebagai sunnah. Ini sama seperti kalau kita baca Quran, Mas Awin ya. Kalau kita baca Quran di situ ada tulisan ya. Dalam tulisan kan ada peristiwa, ada kejadian menceritakan, misalnya sekarang ini sedang kasus pembunuhan itu ya, yang diceritakan atau ditulis di koran atau di website kan begitu ya, tertulislah begitu. Nah, tulisannya itu, dokumentasi itu sebagai hadis. Kemudian yang peristiwanya, ya kejadian pembunuhan yang sudah dilakukan itu adalah sunnah. Oke. Jadi paling tidak kita bisa membedakan begitu ya, apa itu sunnah, apa itu hadis. Ya, sebagian besar mengatakan, maka sebenarnya kalau dalam diskusi ya yang lebih akademis begitu ya, tentu yang dimaksud sunnah ini nanti harus dipertegas mana yang dimaksud. Termasuk pula ya terkait dengan ya mungkin dalam komunikasi kita kan begitu ya. Ini sunnah Nabi kan begitu ya. Nah, maksudnya sunnah itu yang mana, mungkin yang. Tapi saya kira sebagian besar ketika menyebut sunnah itu ya ya hadis tadi kan begitu ya. Oke. Jadi sekarang itu Mas Awin ya. Jadi beda atau pengertian dari hadis dan sunnah. Kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan mukjizat Al-Quran. Jadi beberapa waktu yang lalu ada Al-Quran yang dibakar di Swedia, Ustaz. Kemudian apakah hal tersebut itu bisa menurunkan kemukjizatan Al-Quran, dan mohon bisa memberikan penjelasan tentang kemukjizatan Al-Quran. Oke, baik. Jadi mungkin pertanyaannya arahnya begini, saya menangkap ya Mas Awin ya. Jadi Quran itu dibakar ya, katanya mukjizat kan begitu ya, tapi juga terbakar kan begitu. Nah,
lalu kemudian di mana letak kemukjizatan Al-Qur'an? Kalau misalnya kita menyebut Nabi Ibrahim ya dibakar ya tidak terbakar, kan begitu ya. Tongkatnya Nabi Musa berubah, bisa membelah dan seterusnya, kan begitu. Lalu kemudian Al-Qur'an itu dinistakan ya dengan tadilah misalnya dibakar dengan sengaja untuk kemudian menistakan. Apakah itu nanti aspek kemukjizatannya itu kemudian hilang, kan begitu ya. Baik. Jadi apa itu mukjizat ya? Jadi mukjizat itu kan artinya suatu peristiwa atau kejadian yang luar biasa ya, yang diberikan khusus kepada para nabi untuk membuktikan kebenaran risalahnya, sehingga kemudian tidak bisa ditandingi. Jadi itu mukjizat. Jadi sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada nabi. Karena mungkin hari ini kita sering ya menyebut, wah ini mukjizat, kan begitu ya. Ada orang melakukan perbuatan yang luar biasa, tidak biasa, kemudian kita mengatakan mukjizat. Ya sebenarnya kurang tepat. Karena mukjizat itu dikhususkan kepada para nabi. Ya, kalau sekarang mungkin ada yang mengaku nabi ya tentu kita menyebut pasti nabi palsu. Kan begitu ya. Nah, jadi sesuatu yang luar biasa. Nah, luar biasa ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu kemudian bisa dikelompokkan, dibagi menjadi dua. Ada yang luar biasa itu yang dibawa oleh nabi itu ada yang sifatnya hissi. Hissi itu sifatnya indrawi, dia bisa dilihat ya, dia bisa diindra ya, seperti misalnya kita di Nabi Ibrahim, Nabi Musa ketika dibakar ya tidak terbakar, kemudian tongkatnya Nabi Musa kita sebut tadi, atau kemudian ketika Nabi Isa menyembuhkan ya orang sakit, menghidupkan orang sakit dengan izin Allah. Jadi orang di sekitarnya melihat, kan begitu. Nah, mukjizat yang hissi ini ya, maka dia nanti akan bersifat ya dia sementara. Jadi hanya waktu itu saja. Kita kan hanya mendengarnya saja ya. Kita kan tidak menyaksikan. Maka mukjizat yang seperti ini ya dia akan disaksikan, akan dirasakan ya oleh orang yang hadir ketika itu saja. Maka dia mukjizat yang hissi ini disebut juga dia mukjizat yang tidak kekal karena dia terikat dengan waktu, terikat dengan tempat ya, terikat dengan indera. Kita melihat, kita mengindra ini kan dia sangat terbatas. Nah, yang kedua itu adalah mukjizat yang dia akli, yang dia itu bisa akal ini kemudian menerimanya. Dan satu-satunya mukjizat itu adalah Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an itu ya dia disebut mukjizat ya, disebut luar biasa itu karena dari isinya, kan begitu, dari pesan-pesan yang disampaikan ya. Maka ketika orang ya dia hanya melihat dari aspek tulisannya ya, kemudian ya tadilah kasusnya kemudian dibakar, ya pasti terbakar karena dia dari ya di kertas atau mungkin di manalah apapun ya medianya begitu ya. Itu dia ya alatnya itu ya atau media yang digunakan itu ketika dirusak ya pasti rusak, kan begitu. Tetapi yang kita maksud bahwa mukjizat itu dia dari aspek ya dia makna-maknanya, termasuk juga tulisannya juga, dari aspek tulisannya itu juga bagian dari mukjizat. Maka orang yang mengatakan Al-Qur'an itu mukjizat itu pasti ketika dia sudah memahaminya, dia sudah bisa membaca, kemudian memahami, kan begitu ya. Lalu kemudian ya dia menganalisis ya bahasanya. Jadi dia itu kemudian bisa akal itu dia fungsikan. Maka mukjizat yang sifatnya akli ini tadi ya, itu selama manusia itu masih menggunakan akalnya dengan baik ya, dengan kemudian membaca Al-Qur'an
ya memahaminya pasti akan mengatakan luar biasa. Jadi mukjizat ya luar biasa Al-Qur'an itu di situ ya, dari aspek terkait dengan isi ya, jadi maknanya ya, dia ini luar biasa. Karena manusia nanti sampai hari kiamat ya kan diberi anugerah akal kan begitu ya, untuk kemudian memfungsikan akal itu diantaranya untuk kemudian membaca Al-Quran. Maka dia pasti akan mengatakan luar biasa. Nah, pertanyaan berikutnya tadi ya, apa tadi aspek atau apa tadi Mas? Sisi-sisi kemukjizatannya ya. Jadi apa sih pesan atau yang terkandung di dalam Al-Quran itu? Ya banyak ya. Misalnya kalau kita lihat dari aspek kebahasaan ya coba kalau kita lihat ya Bapak Ibu sekalian, itu kan kalau di dalam Al-Quran misalnya dalam surat Asy-Syams ya, itu kan di bagian belakang itu kan ada akhiran yang kemudian bunyinya itu kemudian didengarkan dengan enak kan begitu. Termasuk juga kemukjizatannya dari aspek hukum-hukumnya. Kenapa misalnya sambil contoh di dalam Al-Qur'an seseorang yang dicerai ya, wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Jadi ketika perempuan dicerai ya, dia sudah terjadi hubungan suami istri ya, dia harus, kalau dicerai kemudian dia mau nikah lagi, harus menunggu ya thalathata quru ya, 3 suci atau 3 haid kan begitu ya. Nah, ada apa ini kan begitu. Nah, di situ ternyata ditafsirkan ya bahwa di situ ada ketentuan tentang masa iddah ya, itu terkait dengan kesucian keturunan. Jadi seseorang ketika dia menikah lalu kemudian pisah ya karena masalah yang mungkin tidak bisa diselesaikan, karena mungkin dan satu-satunya cara yang memang harus pisah, cerai itu tetap harus, keturunan itu harus jelas. Kalau kemudian dia menikah ya, si perempuan ini ya, nanti dia ini anaknya itu ini anak dari suami yang menceraikannya atau kemudian suami barunya. Karena bisa jadi misalnya seorang perempuan dia dicerai ya, lalu setelah beberapa hari atau beberapa minggu kemudian dia nikah kan begitu. Nah, kemudian hamil. Nah, kan bisa jadi kan, sangat mungkin ya, sebelum cerai suami yang pertama itu sudah membuahi. Nah, sebenarnya itu kan anak dari suami atau mantan suami kan begitu. Ya, tetapi dalam ya di masyarakat kemudian ya melihatnya yaitu suami yang baru, padahal sebenarnya itu adalah anak dari mantan suami. Nah, itu hebat sekali kan begitu Mas ya. Kita mengatakan bahwa ini, dan tidak hanya satu kali. Maksudnya satu kali itu kan suci haid, maksudnya tadi kan 3 kali suci, 3 kali haid itu kan jadi suci ya, kemudian haid, suci lagi dihitung 2, kemudian haid, kemudian suci lagi. Nah, itu sampai dipastikan sedemikian rupa. Oke. Jadi itu salah satu ya Mas ya. Jadi orang kalau kemudian melihat dari aspek kemukjizatan dari hukum ya, ketentuannya kan begitu. Ya, orang kenapa kemudian diwajibkan sholat? Nah, ini kalau dari aspek psikologi, wah ini dahsyat sekali kan begitu ya. Nah, termasuk juga yang sekarang itu juga kajiannya banyak ya, itu, dan ulama-ulama dulu juga sudah pernah membahas ya begitu ya, terkait dengan kemukjizatan dari aspek isyarat-isyarat ilmiahnya
kan begitu. Jadi Al-Quran itu memberikan isyarat-isyarat terkait dengan misalnya reproduksi manusia, kan begitu ya, lalu kemudian ditinjau lewat ilmu kedokteran, ya, dan ternyata ya tidak bertentangan, kan begitu. Terkait dengan penciptaan alam raya, kan begitu ya, dan itu, nah itu menjadi isyarat isyarat apa ya, isyarat ilmiah ya, seperti misalnya terkait dengan ya air, terkait dengan tanah ya. Bahkan kalau kita lihat lagi nanti terkait dengan penyebutan ya, saya kira Bapak Ibu sekalian ya, ketika ada satu kata atau beberapa kata itu disebut berkali-kali, itu berarti kalau diteliti berarti itu menjadi sesuatu yang tadi disebut luar biasa, kan begitu, karena disebutkan berkali-kali. Jadi itu aspek-aspek kemukjizatan ya. Jadi ada kebahasaan, ada apa tadi, i'jazul ilmi, ada i'jaz dari sisi hukum atau tasyri'i, kan begitu ya. Itu yang kemudian orang kalau kemudian membaca Al-Quran, tentu membaca bukan hanya lafalnya tetapi membaca maknanya, pasti kemudian mengatakan, oh ini Al-Quran ini begitu luar biasa, maka kemudian kita mengatakan ini dahsyat, kan begitu. Jadi itu Mas Amin. Dan yang terakhir saat ini juga waktunya bentar lagi Isya. Jadi bagaimana membedakan Al-Quran dan hadis di mana keduanya disampaikan melalui Nabi? Ini baik, saya jawab singkat ya. Okay. Sudah azan ini. Baik. Bagaimana membedakan Al-Quran dan hadis yang keduanya itu disampaikan oleh Nabi? Artinya keluar dari mulut beliau, kan begitu ya. Al-Quran itu juga, hadis tadi kan ucapan Nabi. Ya, Al-Quran kan Jibril menyampaikan lalu kemudian disampaikan kepada sahabat. Nah, untuk membedakannya ya kalau Al-Quran itu sejak awal ya, selain disampaikan secara lisan ya, dia juga ya diperintahkan Nabi itu untuk menulisnya. Berbeda nanti dengan hadis. Bahkan nanti ada hadis ya, sabda Nabi yang menyebutkan kalau bukan Al-Quran tidak boleh ya ditulis. Meskipun nanti kemudian ada hadis yang memerintahkan untuk dibolehkan untuk ditulis. Jadi paling tidak untuk kemudian jadi catatan Al-Quran itu sejak awal sudah ada. Sedangkan hadis ya catatannya ya di awal mungkin sudah ada tapi tidak banyak. Jadi paling tidak untuk membedakannya itu, termasuk ya Rasulullah pasti akan menyebut ini adalah wahyu, kan begitu. Sedangkan yang tidak ada petunjuk ini wahyu, maka kemudian itu dianggap sebagai hadis. Saya kira itu Mas Amin, jawaban singkat ya. terima kasih Ustadz atas jawabannya, dan Bapak Ibu jamaah sekalian, karena waktu kita sudah Isya, mungkin kajian akan kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Dan oleh sebab itu mari kita cukupkan dan kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz Rahmadi yang telah menyampaikan materinya, dan semoga ini menjadi amal ibadah beliau untuk kita semua, dan semoga kita bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil ilmunya, dan semoga Ustadz Rahmadi senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah agar bisa selalu ya membagi ilmunya kepada kita semua. Demikian apa yang dapat kami sampaikan selaku moderator, mohon maaf banyak kekurangan. Kami akhiri. Nun wal qalam yawma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.